7 juta, sekarang sudah naik menjadi 7,6. Ya, tunggu apa lagi? Masih ada, kalau ada yang belum punya itu nunggu apa lagi, coba harga. Nunggu harganya 8 juta. Welcome back to the club. Anggi Moore here. Saat ini jeda internasional, jadi kita bisa ngomongin hal lain selain pertandingan. Kali ini gue mau review striker di Premier League. Siapa saja striker premium dan striker yang murah, dan siapa striker dengan best value di FPL saat ini. Di sini gue memberikan nilai ABC. Langsung saja kita lihat striker di kategori C ya. Ada 8 pemain dari masing-masing klub. Mungkin ada nama-nama yang agak beken, yaitu Oli Watkins dari Aston Villa. Gue masih kasih C karena dia masih muda, dan 2 pertandingan sebelumnya sebelum lawan Liverpool dia itu tidak berkontribusi gol atau assist. Jadi dia cuma bagus pas lawan Liverpool. Tapi kita lihat ke depannya dia masih punya potensi, masih muda. Tapi saat ini gue masih nilai C+. Dari Crystal Palace ada Ayew, Batshuayi, dan Benteke. Mereka itu striker yang lama, striker pengalaman di Premier League, tapi gak pernah ada pemain yang tampil konsisten dari striker di Crystal Palace ini. Jadi gue masih C+. Ada juga Bamford ini harganya murah, dari mulai pertama masuk tuh 5,5, sekarang sudah naik ke 5,8. Dan poinnya di Premier League juga ada di urutan ke-6 dengan poin terbanyak dari kategori striker, yaitu 30 poin. Tapi bagi gue dia masih kategori C. Secara individu ya, gue masih kategori C+, karena jika Bamford ini bermain di klub lain, dia pasti tidak bisa berkontribusi seperti sekarang ini. Dia masih muda dan masih bisa, banyak potensi yang bisa dikeluarkan lagi. Jadi makanya masih C aja ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kategori B. Di sini ada 5 pemain yang gue masukin kategori ini. Kita mulai dari B- ya. B- di sini gue kasih pada Neal Maupay dari Brighton. Harga awalnya hanya 6,5 juta. Sekarang sudah naik ke 6,6. Artinya banyak yang puas dengan performa dari Neal Maupay ini, dan dia ini sudah mengoleksi 32 poin. Kelima terbanyak dari kategori striker ini. Ini adalah musim kedua dari Neal Maupay. Musim lalu dia mencetak 10 gol. Musim ini juga dia sudah terlihat formnya bagus di udara, tenang mengeksekusi peluang, dan tenang juga mengeksekusi penalti. Jadi gue rasa dia juga bakal mencetak lebih dari 10 gol di musim ini. Makanya gue kasih nilai B-. Striker lain dinilai di kategori B ini ada Lacazette dari Arsenal dengan harga 8,5, sedikit lebih mahal ya. Poinnya saat ini yaitu 21 poin. Gue masih kasih nilai B karena beberapa kali dia gagal mengeksekusi peluang 1 lawan Alisson. Tapi terkadang dia juga memberikan kejutan dari peluang-peluang yang susah. Makanya dia ini punya potensi juga mencetak banyak gol, tapi untuk masuk ke kategori premium gue belum nilai dia layak masuk kategori premium. Jadi masih kategori B saja. Ada juga Callum Wilson dengan harga yang lebih murah dari Neal Maupay. Sekarang harganya cuma 6,4, dia sudah mengoleksi 34 poin. Callum Wilson ini juga seorang penendang algojo penalti, sangat tenang mengambil penalti dan mengeksekusi peluang. Tapi gue kasih nilai B, ya layak lah buat dia di nilai B. Ada lagi dengan kategori nilai B itu Dominic Calvert-Lewin dan Richarlison. Mereka itu striker yang potensinya belum keluar semua, masih sangat muda, tapi dalam performa terbaiknya musim ini. Calvert-Lewin tuh gol-golnya heading, peluang depan gawang, bagus mengeksekusinya, tapi belum benar-benar teruji konsistensinya. Dan jika dia bermain misalkan di taktik yang berbeda di klub lain, apakah dia bisa berkontribusi dengan seperti yang dia kontribusi pada Everton saat ini? Ya masih dipertanyakan kan. Jadi gue nilai masih kategori B, masih fair lah, dia masih bisa lebih baik dari ini.
Ya, dia mengoleksi 37 poin atau kedua terbanyak di kategori striker Calvert-Lewin ini ya. Ada terakhir yaitu ada Gimenez. Gue kasih dia nilai B+ karena ini musim keberapa ya Gimenez di sini. Musim lalu juga dia mencetak 10 gol. Cukup konsisten dia jadi andalan dari Wolves ini. Dan dia juga di andalan di negaranya di Meksiko, tenang mengeksekusi penalti lawan Sheffield, menciptakan peluangnya sendiri, sangat tenang. Di sini gue nilai dia lebih tinggi dibanding Calvert-Lewin atau Lacazette karena dia bermain untuk Wolves yang klub tidak di bawah Big Six, tapi dia sangat berpengaruh di Wolves ini, mencetak banyak gol. Gue layak B+ ini sangat layak untuk Gimenez, dan harganya pun naik dari 85 sekarang 86, walaupun saat ini dia hanya mengoleksi 16 poin, tapi masih akan terus berpotensi mencetak lebih banyak gol lagi. Terakhir kita masuk ke kategori A, striker premium. Ada 7 pemain di sini. Pertama, A- gue berikan kepada Timo Werner, karena Timo Werner ini dia striker premium tapi belum ke performa terbaiknya, baru 4 game. Sayang sekali dia juga kadang bermain di luar posisi striker, bermain sayap atau di belakang striker, jadi dia belum cetak gol di Premier League. Dan ya fair lah, saat ini dia belum mencapai performa terbaiknya, gue kasih nilai A- aja ya. Selanjutnya Jamie Vardy, gue nilai A karena sudah terbukti ya, dia ini striker premium, striker yang tiap tahun bersaing untuk top skor. Saat ini juga sudah mengoleksi 34 poin, berada di peringkat ketiga striker dengan poin terbanyak, dengan harga yang cukup mahal di sini 10, dan sekarang sudah naik ke 10,1. Akhirnya dia memang tampil memuaskan banyak manajer, harganya sudah naik seperti ini. Kemudian Roberto Firmino masih masuk kategori A menurut gue, dengan harga yang cukup mahal 9,5, sekarang sudah turun jadi 9,3. Dia tidak bisa mencetak banyak gol karena peran di Liverpool ini di Jurgen Klopp ini dia sebagai false nine yang kadang turun ke midfield, ke belakang, meninggalkan Sadio Mane dan Mohamed Salah sebagai orang yang mengeksekusi banyak peluang. Misalkan Firmino ini bermain di klub lain, di taktik yang lain, gue yakin sih dia bakal bisa mencetak lebih banyak gol daripada yang dia lakukan di Liverpool saat ini. Sangat skillful dan sangat tenang, jadi makanya gue kasih nilai A untuk Firmino. Kemudian Aguero, sayangnya Aguero ini awal musim ini cedera, belum bermain. Harganya cukup mahal setara dengan Harry Kane, yaitu 10,5, sekarang sudah turun menjadi 10,4. Aguero ini ya beberapa kali jadi pemain terbaik, jadi top skor sudah terbukti ya. Sayangnya gue kasih nilai A aja karena dia sudah cukup menua dan performanya selama musim kemarin tuh tidak sebagus Aguero di musim-musim sebelumnya. Jadi ekspektasi gue agak menurun. Tapi kita lihat nanti apakah Aguero ini bisa tua-tua keladi, tetap tidak terpengaruh dengan usia, ataupun ya akan kesulitan mencetak gol musim ini. Selanjutnya dari MU ada Anthony Martial, gue kasih nilai A juga karena memang sudah terbukti ya dia striker yang tajam di MU. Di sini dia akan ditemani oleh Edinson Cavani. Agak jadi pertanyaan, mendatangkan Cavani ini nanti akan menjadi striker utama menggantikan Martial, atau hanya untuk memanaskan, memotivasi Martial untuk mencetak lebih banyak gol lagi. Kemudian ada striker timnas Inggris dari Southampton, yaitu Danny Ings. Danny Ings dengan harga 8,5, dia sudah mengoleksi 24 poin. Musim lalu dia hampir menjadi top skor ya. Dia mengoleksi banyak gol musim lalu, makanya harganya jauh berbeda musim ini dengan musim lalu. Dan dia sudah beberapa kali dipanggil di timnas Inggris, sudah terbukti kualitasnya. Tidak beruntung saja dia saat berseragam Liverpool.
tapi di Southampton ini sudah terbukti kualitasnya, makanya gue kasih nilai A. Terakhir ini striker yang saat ini menurut gue striker terbaik di Premier League, yaitu Harry Kane dengan harga 10,5. Dia sudah mengoleksi 44 poin terbanyak dari seorang striker di Premier League. Saat ini harganya sudah naik menjadi 10,6. Dia itu bisa heading, bisa crossing, bisa finishing, penalti, pemain paling serba bisa. Jadi tidak aneh harganya makin naik, dan tentunya Harry Kane ini bakal terus bersaing di perebutan top skor. Nah, dari striker-striker yang gue sebutin tadi, menurut gue ada 3 striker dengan best value di fantasi Premier League saat ini. Yang pertama itu Neal Maupay. Kenapa dia berpotensi banyak meraih poin? Jika ada yang nonton pertandingan MU lawan Brighton, kalian bisa paham Brighton ini permainnya sangat bagus. Neal Maupay ini sangat berpotensi mencetak banyak gol ataupun dari peluang penalti. Dia juga adalah algojo penalti. Harganya murah, hanya 6,6 juta. Sudah naik harganya, artinya dia memang tampil memuaskan banyak manajer. Harga murah bukan karena kualitasnya. Menurut gue harga murah dia tuh karena dia bermain di klub seperti Brighton. Kalau Maupay ini bermain untuk Everton ataupun Jimenez ataupun Wolves, dia bakal setara dengan Calvert-Lewin ataupun Jimenez harganya ini. Kemudian Dominic Calvert-Lewin, tentunya tidak perlu dijelaskan lagi kualitasnya. Dominic Calvert-Lewin, value-nya yang harga awalnya hanya 7 juta sekarang sudah naik menjadi 7,6. Ya, tunggu apa lagi? Masih ada, kalau ada yang belum punya itu nunggu apa lagi? Coba harganya 8 juta. Dan terakhir gue melihat Harry Kane, striker dengan harga awal 10,5 sudah naik jadi 10,6. Jika ada yang bingung antara milih Vardy atau Kane atau Aguero, gue lebih merekomendasikan Kane di sini karena ya dia lebih banyak berpeluang untuk mencetak banyak gol karena dukungan dari Heung-min Son dan juga algojo dari penalti. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi kenapa harganya ini. Menurut gue 10,6 itu sangat sepadan, sangat worth it, dan kemungkinan akan terus naik sampai akhir musim nanti. Oke, sekian aja video kali ini. Gue juga mau promosiin Liga EPL gue masih dibuka. Bakal segera gue tutup, jadi yang mau join sekarang. Kodenya bisa dilihat di video yang gue taruh di sini ataupun di deskripsi. Kalau jangan khawatir kalau telat karena penghitungan poinnya tetap dari Gaumix 1. Ada hadiahnya juga. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, subscribe bagi yang belum subscribe. Thanks for watching and see you in the next video.